Fitria Yusuf adalah penerus bisnis jalan tol PT Citra Marga Nusa Pala. Hidayat bisa datang kapan saja dan di mana saja, bahkan pada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Memang bisa dikatakan jika agama Islam banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Meski mereka bergelimang harta, namun mereka mampu menyeimbangkan ibadah dengan pekerjaannya. Buktinya saja, ada beberapa pengusaha kaya raya yang telah menjadi mualaf beberapa waktu belakangan ini. Siapa sajakah mereka? Ya, mulai dari Johari, Yusuf Hamka, hingga Iwan Musri. Dapat hidayah Islam, 8 pengusaha kaya raya Indonesia masuk Islam. Number 8. Johari. Menjadi seorang pengusaha kaya raya memang tidak semudah yang kita pikirkan. Dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkan itu semua. Bahkan banyak orang-orang yang menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan kesuksesannya itu. Apakah kalian sudah melakukannya? Jika belum, cobain deh ikuti beberapa teknik yang dilakukan oleh beberapa pengusaha di Indonesia ini. Tapi untuk apa sih uangnya? Ya jelas dong, semua itu kehidupannya sehari-hari. Nah, tapi tidak hanya itu saja. Ada beberapa pengusaha yang menyisihkan uangnya untuk proyek pembangunan sebuah masjid atau rumah Allah. Kisah perpindahan keyakinan seseorang menjadi mualaf selalu menarik disimak, sebab proses mereka sebelum akhirnya mantap berhijrah selalu tak mudah. Banyak pertentangan dalam diri sendiri, keluarga, dan lingkungan, hingga akhirnya mereka bersyahadat. Apalagi orang-orang ini merupakan konglomerat dan pimpinan perusahaan yang sudah hidup bergelimang harta. Johari Zain merupakan bos perusahaan mualaf yang lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1954. Dia merupakan bos dari perusahaan ekspedisi JNE. Keluarganya merupakan kelompok pedagang Tionghoa yang menganut agama Buddha. Meski begitu, Johari menempuh pendidikan di sekolah Katolik. Kemudian, sekitar tahun 1982, dia memutuskan menjadi mualaf serta menjadi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan sembarang mualaf biasa, Johari bahkan memiliki mimpi besar untuk membangun 99 masjid. Number 7. Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Pernah jalan di tol? Pastinya pernah dong. Bagi kalian yang sudah pernah melewati jalan tol, tahu nggak sih siapa yang punya? Jelas belum tahu pastinya. Tapi tenang aja, nggak usah dibuat pusing dan kacau. Karena saat ini waktunya untuk kalian tahu siapa tuh yang menciptakan jalan tol. Siapa nih? Ada yang tahu? Lahir dengan nama Alun Joseph dan sering disapa dengan panggilan Baban Alun. Bos perusahaan mualaf ini masuk Islam setelah bertemu dengan ulama Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka tahun 1981. Di bawah bimbingan Buya Hamka, akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan namanya diganti menjadi Yusuf Hamka. Dia merupakan konglomerat Indonesia yang dikenal sebagai pemilik jalan tol Desari. Yusuf Hamka dikenal sebagai orang yang dermawan, yang sering memberikan bantuan kepada masyarakat. Number 6. Fitria Yusuf. Namanya sepertinya tidak asing di telinga kita ya guys, tapi siapakah gerangan wanita ini? Yang jelas kalau dilihat dari nama belakangnya, kita sudah bisa menebak-nebak jika ternyata wanita cantik dan juga cerdas ini merupakan anak dari sang pengusaha kaya raya, yaitu Yusuf. Memang gak lengkap rasanya jika kalian hanya mengenal ayahnya saja, tanpa tahu jika anaknya juga merupakan salah satu pengusaha yang tajir melintir. Fitria Yusuf adalah CEO PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk, sekaligus putri dari Yusuf Hamka. Dia mengucapkan kalimat syahadat pada 2020 silam di Masjid Al-Aqsa, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Video bos perusahaan mualaf yang mengucapkan syahadat ini sempat viral di media sosial. Fitri mengaku memeluk Islam karena mendapat hidayah, serta terinspirasi dari perbuatan ayahnya. Number 5. Lee Kang Kyun.
Vice President Samsung Electronics Indonesia, Lee Kang-hyun, sudah lama menetap di Indonesia. Dia pertama kali ditugaskan di Indonesia pada tahun 1993. Lamanya tinggal di Indonesia membuat dia lancar berbahasa Indonesia. Dari keingintahuan tentang Islam, dia lalu memutuskan jadi mualaf pada tahun 1994. Dia mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Sunda Kelapa. Setelah bos perusahaan ini jadi mualaf, dia kerap disapa Pak Haji, meski belum menunaikan rukun Islam kelima ini. Number 4. Herman Halim. Herman Halim merupakan bos Bank Maspion, sekaligus anak dari Alim Markus. Sebelum masuk Islam, rupanya dia beberapa kali pindah agama. Kisah anaknya yang memeluk agama Islam yang memberi inspirasi kepada bos Bank Maspion tersebut. Pada 2004, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di Masjid Shengho, kota Surabaya. Herman Halim mengaku merasakan keajaiban setelah memeluk Islam. Number 3. Hermanto Wijaya. Bos Jaya Raya Solution atau Jaya Raya Elektronik ini menjadi mualaf pada 2019. Bos perusahaan ini masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat di Masjid Raya Citra Grand City, Palembang. Setelah menjadi seorang muslim, namanya menjadi Muhammad Hermanto Wijaya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Dia yakin untuk memeluk Islam setelah mempelajari agama ini, ditambah faktor lingkungan, pergaulan, dan tempat tinggalnya. Muhammad Hermanto Wijaya sendiri sebelum menjadi mualaf dikenal sebagai sosok yang aktif melakukan kegiatan sosial. Number 2. Haji Muhammad Kus Sutomo. Setiap pengusaha memang memiliki pamor sendiri-sendiri di bidangnya. Hal ini yang membuat Indonesia tidak pernah kehilangan orang-orang hebat yang bisa disanjung oleh masyarakat. Nah, kalian tahu nggak nih siapa sosok Kus ini, guys? Pastinya belum tahu dong dengan sosok ini? Ya, Kus ini merupakan salah satu pengusaha yang memiliki untuk menjadi seorang mualaf. Mereka memilih, bahkan dia menetapkan hatinya untuk menjadi mualaf lantaran memiliki ketenangan dalam hatinya ketika mendengar orang mengaji. Meski bergelimang harta, tapi masih tidak lupa dengan ibadah dan agama ya guys. Keren gak tuh? Jelas keren dong. Siapa lagi kalau bukan Kus? Di tahun 2018 silam, Kus meresmikan dan membangun masjid. Bukan hanya satu masjid saja, tapi sampai ada 3 masjid sekaligus yang dibangunnya. Number 1. Iwan Musri. Siapa yang gak kenal dengan sosok pria dengan wibawa yang sangat tinggi ini? Ya, Iwan Musri. Sejak kedekatannya dengan penyanyi cantik sekaligus musisi ternama di Indonesia, nama Iwan santer dibicarakan oleh berbagai media. Apalagi jika pada saat ini, Iwan sudah menjadi suami sah dari ibunda Al El dan Dul. Nah, iya dong, ayah barunya Bang El guys. Sudah bukan rahasia lagi jika Iwan termasuk dalam salah satu pria yang memiliki segudang bisnis. Bahkan dia juga termasuk pada pebisnis yang sukses. Tak heran jika kehidupan Maya menjadi sangat glamor dan jauh kata kekurangan. Sejak menikah dengan Iwan pada tahun 2017 silam, crazy rich banget nih orang. Sampai-sampai masuk dalam deretan pengusaha kaya raya.